Scene pembuka di episode 28 masih melanjutkan di mana Takemichi yang memberitahu Chifuyu kalau dia datang dari masa depan. Takemichi berkata, "Aku datang dari masa depan." Chifuyu yang kaget berkata, "Maksudmu apa datang dari masa depan?" Takemichi berkata, "Maksudku," sambil berpikir, "tidak, harus aku sampaikan sekarang." Takemichi pun memberitahu Chifuyu dan mengatakan bagaimana aku kembali ke masa lalu pada hari kematianku. Bagaimana aku bergabung dengan Toman untuk menyelamatkan Hina dari kematian. Dan bagaimana aku hanya bisa kembali 12 tahun dari masa sekarang. Mengenai Miki, Draken, dan Kisaki, dan masa depan Chifuyu, aku bersumpah untuk tidak memberitahu kepada siapapun. Semua fakta ini ku sampaikan padamu tentang loncatan waktu yang aku alami. Sebab aku tidak paham bagaimana loncatan waktu ini mempengaruhi masa depan. Takemichi kemudian berpikir, tapi kalau aku memberitahu Chifuyu, orang yang akan mati untukku, aku membiarkan diriku lengah. Takemichi melanjutkan ceritanya, dan itu semua adalah yang sudah aku lakukan. Aku benar-benar mengatakan semua itu. Apakah aku baru membuat kesalahan? Apakah aku baru saja mengakuinya? Sekarang apa? Kemudian Chifuyu berkata, "Jadi aku akan mati." Takemichi lalu berkata, "Bercanda, tadi itu hanya bercanda." Namun Chifuyu percaya Takemichi dan mengatakan, "Entah kenapa aku selalu tahu. Setelah kupikir-pikir, selalu ada yang aneh darimu. Ada kalanya juga kau terlihat berbeda. Sebelum pertarungan melawan Valhalla, kau memberitahu Baji tolong jangan mati. Aku tidak berada cukup dekat, sehingga aku tidak mendengar secara rinci apa yang sedang kalian bicarakan. Tapi aku yakin mendengar itu. Kau sudah tahu Baji akan mati. Itulah kenapa kau begitu putus asa." Takemichi pun berkata, "Iya aku tahu. Tapi aku tidak bisa mencegahnya. Meskipun aku mencoba untuk menyelamatkan Baji." Chifuyu berkata, "Kau luar biasa. Selama ini kau sudah bertarung sendirian kan? Tanpa siapapun memujimu dan menghargaimu. Banggalah pada dirimu sendiri, Takemichi. Hasil akhirnya tidak masalah." Takemichi, kenapa dia berkata begitu? Chifuyu berkata, "Siapapun tidak menyaksikanmu, tapi kau melawan masa depan itu dan tidak kabur. Aku menghormatimu bro." Takemichi yang mendengar itu pun terharu, dan mengatakan, "Kau benar-benar mempercayai aku. Dan semua omong kosong yang kukatakan." Chifuyu berkata, "Tentu saja dasar bego. Kita ini partner kan?" Takemichi menangis, karena memberitahu Chifuyu adalah keputusan yang tepat. Kemudian mereka pergi untuk mencari makanan. Sambil makan Chifuyu berkata, "Kisaki benar-benar akan membunuhku. Ya, masa depan ini benar-benar membuatku kesal. Jadi dari awal Kisaki lah musuh Baji?" Takemichi berkata, "Ya itu pasti. Kudengar langsung dari Kisaki sendiri di masa depan." Chifuyu yang kesal berkata, "Akan ku bunuh dia. Tapi bukan sekarang." Chifuyu berkata, "Sebagai Kapten Divisi 3, Kisaki memiliki ratusan orang di bawah kendalinya. Dan juga ada Divisi 6 yang baru dibentuk berisikan mantan anggota Valhalla. Ditambah lagi, dibandingkan mereka, kau dan aku baru saja menjadi pemimpin Divisi 1. Kita belum benar-benar berfungsi. Itu perbedaan yang besar," kata Takemichi. Chifuyu berkata, "Iya aku sangat bersemangat, Takemichi. Kau akan membuat Divisi 1 menjadi divisi yang tak terkalahkan. Takemichi, kau memulainya dari nol. Tapi aku yakin kau dapat melakukannya. Kita akan menghancurkan Black Dragon. Kisaki, siapapun itu aku tidak peduli. Aku akan mendukungmu sampai akhir." Inilah jawabanku, karena kau telah memberitahu segalanya.
Ayo buat ini berhasil. Takemichi berkata. Baiklah. Terima kasih Chifuyu. Mari kita lakukan ini, partner. 2 hari kemudian, para pengurus dan pemimpin divisi berkumpul. Draken berkata, baiklah. Semuanya sudah hadir. Miki berkata, masuklah. Takemichi, Hakai. Draken berkata, seperti yang sudah kalian semua ketahui, 4 hari lalu Takemichi dihajar oleh ketua Black Dragon. Mereka berbuat kekerasan terhadap Takemichi. Mengetahui bahwa Takemichi adalah kapten divisi 1 kita, yang artinya, itu adalah deklarasi perang dari Black Dragon. Smiley berkata, dasar brengsek bermuka tebal, gas kita hancurkan mereka. Muto berkata, bukankah kita sudah pernah sekali menghancurkan Black Dragon, jadi yang kali ini juga mudah kan? Mitsuya berkata, kita sebelumnya mengalahkan generasi ke-9. Generasi ke-10 sangatlah berbeda. Smiley berkata, kau sepertinya tidak paham, bukan salah Takemichi kalau dia tidak tahu area kekuasaan Black Dragon. Jadi kenapa kau membawanya ke sana? Hakai. Muto yang kesal berkata, hei, Hakai, apakah kau bertingkah sebagai mata-mata Black Dragon? Smiley berkata, kau adiknya bos Black Dragon kan? Muto berkata, kau mencoba menyembunyikan dari kami ya? Takemichi mencoba menjelaskan, tunggu sebentar, Hakai tidak bermaksud untuk, tetapi Muto memotong pembicaraan Takemichi. Tutup mulutmu. Takemichi kemudian teringat perkataan Chifuyu. Dengar ya, Takemichi, di rapat pengurus Toman 2 hari dari sekarang, Hakai kemungkinan akan keluar dari Toman, yang akan membawa kita pada masa depan yang kau katakan. Untuk merubah masa depan, kita harus menghentikan Hakai keluar dari Toman. Chifuyu dan aku membuat rencana untuk hari penting ini. Kemudian Hakai berlutut dan mengatakan, aku tidak membuat alasan apapun. Benci aku, hajar aku, apapun yang kalian mau. Sebagai adiknya, aku siap menerima konsekuensi ini. Jadi, pemimpin, aku Shiba Hakai, wakil ketua divisi kedua geng Tokyo Manji, meminta izin untuk keluar dari Toman. Kemudian Miki berkata, apakah tidak apa-apa seperti itu? Membuat semuanya terdiam. Tetapi Takemichi berkata, hentikan, aku menentang, sambil mengingat rencana yang dibuat oleh Chifuyu. Takemichi berkata, tapi bagaimana kita bisa menghentikan Hakai keluar dari Toman? Chifuyu berkata, aku terpikir sebuah rencana. Pertama, rencana A. Kemudian Takemichi melihat Chifuyu, yang disambut oleh Chifuyu dengan memberikan jempol. Chifuyu berkata, Miki adalah poin penting kita. Sebagai bos kita, kalau Miki tidak bisa menerima permintaan Hakai, dengan begitu kita bisa melakukan ini? Takemichi berkata, aku paham sekarang. Karena aku tahu kelemahan Miki. Dengan memberikan cemilan kesukaan Miki, yaitu dorayaki. Kemudian Takemichi memberikan dorayaki kepada Miki. Tetapi Miki membuang kuenya, dan berkata, gak mau, dan jangan mengganggu, dengan memasang muka kesal. Draken berkata, woi bego, kau pikir ini lucu? Takemichi berkata, tidak, ini sama sekali tidak lucu. Sambil memasang muka ketakutan, Takemichi ingat, masih ada rencana kedua dari Chifuyu. Chifuyu berkata, jangan khawatir Takemichi, untuk jaga-jaga, kalau ada yang salah, jika itu gagal, ada rencana B. Kalau muncul masalah, baca catatanku. Kemudian Takemichi membuka catatannya, dan hanya tertulis, beranilah. Sontak itu membuat Takemichi kaget, dan melihat ke arah Chifuyu. Aku lupa, kalau Chifuyu itu bodoh. Takemichi berkata, menggunakan rencana seperti ini, kita tidak bisa menghentikan Hakai keluar dari Toman. Apa yang harus kulakukan? Kalau seperti ini pertarungan akan terjadi. Kemudian Draken berkata,
Keputusanmu apa, Miki? Miki berkata, akan ku serahkan kepada Mitsuya, karena dia adalah kapten divisi kedua. Kemudian Mitsuya berjalan ke arah Hakai. Hakai berkata, maaf Taka, aku sudah memantapkan keputusanku. Mitsuya berkata, jangan terlihat begitu menyedihkan Hakai. Aku mengerti. Kemudian Hakai membungkuk dan mengatakan, senang bekerja denganmu. Takemichi berpikir, sekarang apa? Kondisinya tidak bisa terus begini. Apakah aku tidak bisa merubah apapun lagi? Mitsuya berkata, kau bilang apa? Aku tidak bilang kau boleh pergi. Biarkan aku membicarakannya dengan Taiju. Takemichi dan Hakai pun kaget. Scene pun berganti. Takemichi berkata, aku berpikir untuk kembali ke masa depan. Chifuyu berkata, kenapa? Hakai bergabung dengan Black Dragon, jadi kau belum berhasil mencapai apapun kan? Takemichi berkata, demi melindungi Yuzuha dari tindak kekerasan Taiju, Hakai akan membunuh Taiju. Chifuyu berkata, benar, itu yang sudah kita duga. Takemichi berkata, tapi semenjak Mitsuya membebaskan Yuzuha dari gengnya Taiju, Hakai tidak memiliki alasan lagi untuk membunuh Taiju. Bukankah itu seharusnya sudah merubah masa depan? Chifuyu berkata, iya mungkin saja. Takemichi berkata, benar bukan? Chifuyu berkata, tapi misalnya tidak ada yang berubah? Takemichi berkata, kalau begitu aku akan kembali ke sini. Chifuyu berkata, bagaimana kau menjabat tangan Naoto kalau kau masuk penjara? Kalau kau pergi sekarang ke masa depan, mungkin saja kau tidak akan bisa kembali. Caramu ini terlalu beresiko. Selain itu Mitsuya lah yang membebaskan Yuzuha, bukan kau. Kalau kau tidak merubah apapun, dengan begitu masa depan pun tidak akan berubah. Benar kan? Takemichi berkata, masuk akal. Chifuyu akhirnya mengatakan sesuatu yang cerdas. Chifuyu berkata, kau sebodoh itu ya Takemichi? Apakah benar-benar otakmu itu umur 28 tahun? Takemichi berkata, aku sangat memalukan. Bukankah hidupku akan berakhir kalau aku kembali ke masa depan? Kemudian Hakai memanggil Takemichi dan Chifuyu. Hakai berkata, akhirnya ketemu. Mereka bertiga pun duduk. Hakai berkata, bisakah kalian sampaikan ucapan terima kasihku kepada Mitsuya? Takemichi berkata, ya oke. Tapi kenapa? Hakai berkata, kehidupan sehari-hariku rumit. Di dalam keluargaku kami tidak memiliki ibu. Dan dari kecil, ayah kami jarang sekali berada di rumah. Dengan begitu yang bertanggung jawab adalah Taiju sebagai saudara tertua. Hakai kemudian menceritakan masa kecil Taiju. Dari kecil dia sudah menjadi raja. Meskipun dia lebih besar dan kuat dari anak-anak lainnya. Di atas itu semua, dia hebat mengambil hati orang lain. Semua pengikut Taiju menyukai dirinya. Taiju itu ahli dalam menggunakan kekerasan. Ini fakta yang memilukan. Kalau dia menghajar seseorang, dia akan menghajarnya habis-habisan, bahkan kepada saudaranya sendiri. Taiju berkata, bangunlah, Hakai. Aku sebenarnya tidak ingin memukulmu. Aku menyayangimu lebih dari siapapun. Dan aku lebih terbuka kepadamu daripada orang lain. Jadi itu menyakitkanku ketika kau tidak sesuai ekspektasiku. Aku menyayangimu Hakai. Hakai berkata, aku pikir cinta itu harus menyakitkan. Karena itulah caraku dibesarkan. Itu biasa bagiku. Kemudian Taka memutarbalikkan hidupku. Aku benar-benar terkejut. Meskipun dia seharusnya bisa bermain, dia harus menjaga dua adiknya.
Kehidupan sehari-harinya terlihat sangat sulit, tapi menghadapi itu dia tetap tersenyum. Ketika aku memakan makanan yang dimasaknya, tak tahu kenapa, makanan itu membuat aku menangis seperti bayi. Dia mengatakan sesuatu kepadaku, gunakanlah kekerasan untuk melindungi. Dulu aku bersumpah untuk melindungi keluargaku. Hakai mengingat kembali masa lalunya. Taiju berkata, jadi itu yang kau lakukan? Mulai dari sekarang kau akan kupukul beberapa kali. Kau menerima itu? Hakai berkata, semenjak saat itu aku menerima hukuman yang seharusnya diterima oleh Yuzuha. Selama ini aku melindunginya, tapi Taiju melanggar janjinya. Dia menghajar Yuzuha seperti biasa. Hakai pun mengingat kembali masa lalunya. Hakai berkata, itu bukan yang kau janjikan? Taiju berkata, janji. Kau mencoba melindungi dari keluargamu sendiri. Aku hanya memberikan pelajaran. Takemichi dan Chifuyu pun kesal mendengar itu. Hakai berkata, paham kan? Dia memikirkan janji yang sudah dia buat bersama Taka. Dia tidak akan pernah melepaskan Yuzuha. Takemichi berkata, itu mengerikan. Kalau begitu bagaimana cara kami bisa membantu Yuzuha? Hakai berkata, aku malu mengakuinya. Bahkan sekarang pun, berdiri di belakang Taiju saja membuatku gemetaran. Aku tidak bisa melakukan apapun kalau Taiju tidak ada di sini. Itulah kenapa aku memutuskan. Itulah kenapa aku keluar dari Toman. Aku tidak mau merusak nama Toman. Demi melindungi keluargaku, aku akan menggunakan kekerasan. Aku akan membunuh Taiju. Takemichi berkata, apa? Hakai berkata, jadi jangan khawatirkan aku lagi.